Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Masih bersama Fokus Konten lagi. Di kesempatan kali ini, admin mau sedikit sharing atau cerita tentang pengalaman admin di dunia per-YouTuban dari 2020 sampai dengan 2022 sekarang ini. Dan khusus untuk teman-teman yang di sini, admin agak sedikit lebih detail tentang sub ya. Nah, sebelum admin ngedetailin tentang sub sama ngejar jam tayang, admin mau sedikit cerita tentang pengalaman admin ya. Jadi di sini video tanpa skrip teman-teman. Jadi mohon maaf jika teman-teman dengar kata A, E, O atau terus mikir sedikit ataupun kayak kurang paham atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena video ini memang tanpa skrip teman-teman, dan ini langsung instan aja secara pribadi. Di sini admin mau sharing dari tahun 2020 itu admin memulai nge-YouTube itu gara-gara waktu itu Covid 2019. Nah, pada tahun 2020 Covid, entah itu April atau Maret, entahlah memulai Covidnya. Nah, selang sebulan 2 bulan akhirnya di situ admin nggak ada order ya, artinya nol banget lah. Sampai teman admin juga yang jadi fotografer, wedding, rias, sampai dia tuh juga nggak punya job. Dan admin di sini memiliki profesi percetakan waktu itu sama sablon. Dan sablon memang sudah lama off ya, maksudnya sudah lama nggak jalan, dan percetakan yang waktu itu jalan, tapi akhirnya gara-gara Covid datang sama down juga, dan admin di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan modal habis. Yang tadinya niat keputar ulang tuh modal percetakan, tapi habis buat makan. Admin di situ bingung mau gimana lagi nih. Ya kan, nggak ada aktivitas, order nggak ada, juga acara-acara juga ditutup, yang tadinya DP undangan juga dipulangin, segala macam. Akhirnya banyaklah konflik di situ dan makin puyeng. Nah, akhirnya admin memutuskan daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan nge-YouTube teman-teman. Dan admin memulai YouTube itu dengan kategori tutorial. Nah, selang itu admin mulailah sendirian ngerekam pakai Oppo A37F pada waktu itu, dan seadanya dulu, mic juga seadanya, nempel di sini. Kalau teman-teman Fokus Konten yang ngikutin dari awal sampai akhir mungkin udah tahu perjalanan admin semana ya. Dan ya terus aja admin update aja terus. Nah, selang beberapa lama akhirnya admin konsisten sama video-video yang udah admin buat kan. Nah, tapi di situ admin kayak merasa kecewa aja ya, view sepi gitu kan. Padahal admin udah nge-share ke grup kayak desainer, Photoshop, Corel ya kan. Karena emang admin juga ngasih tutorial Corel sama Photoshop pada waktu itu, sama tip-tip percetakan. Nah, akhirnya admin mulai masuk ke grup Facebook YouTuber Indonesia dan sub Indonesia lah, seperti itu. Ada banyak, sekitar kurang lebih ada 8 sampai 9 grup yang udah admin masukin. Nah, di situ orang-orang pada berbondong-bondong kayak view plus view, maksudnya view sub ya kan, 10 akun 20 akun. Di situ main banyak-banyakan itu ya. Dan admin di situ kurang lebih ada seminggu admin turutin aja, capek. Emang bener dapat gitu ya, sehari dapat 10, 20, akhirnya besokannya down lagi kan gitu ya. Udah jam tayang susah naik, padahal udah view 1 menit, tapi tetap wah udah frustasi lah itu. Ya kok gini banget sih nge-YouTube kan gitu, kok susah banget nge-YouTube. Dan padahal udah konsisten gitu kan, dilihat channel-channel DNJC, ngeliat channel-channel lain, tipsnya cuman konsisten buat video rapi ya kayak gitu, tapi kok view tetap susah gitu kan. Akhirnya admin cari lagi, selang dari grup Facebook admin nyoba lagi di Play Store, nemu yaitu aplikasi YouChannel sama Yusuf. Pada waktu itu admin geber, punya HP orang tua admin pakai, empo admin pakai tuh HP-nya bini. Akhirnya punya 4 HP, jualanin semua itu YouChannel itu dijalanin buat kita dapetin subscribe, dengan cara kita subscribe orang dulu baru poinnya dikumpulin. YouChannel, Yusuf, semuanya waktu itu udah berhari-hari, akhirnya naik 100, 200, 300, dan mentok di 300. Pada waktu itu admin kayak mikir gini, gua sub dari grup Facebook, dari aplikasi, percuma dong kalau dia subscribe doang, kalau nggak nonton video gua gitu, kalau nggak suka dari hati gitu. Karena nanti kedepannya juga bakal dia kene gitu, bakal dia juga gitu. Menang buat apa kalau subscribe banyak, kalau yang view-nya dikit. Akhirnya di situ admin
mikir ya udahlah nggak usah view plus view, terus support nggak usah lah gitu kan. Nah tapi setelah kejadian itu berhenti, admin lihat tuh analitik YouTube, kebanyakan channel sama YouTube, tapi itu hilang. Nggak lama lagi itu hilang, kemudian diganti sama penelusuran YouTube paling atas sama rekomendasi video. Nah dari situ video admin ada salah satu meledak, namanya 30 menit jago Corel Draw. Nah akhirnya di situ kayak kebantu banget tuh jam tayang kan, jam tayang itu kayak kebantu banget lah, kurang lebih hampir setengahnya itu di 30 menit jago Corel Draw, hampir setengahnya tuh terpenuhi. Wah makin semangat itu kan, pada waktu itu makin semangat. Dan balik lagi waktu itu kondisi admin memang nggak ngapa-ngapain selama berbulan-bulan karena COVID ya, dan mau gimana lagi, akhirnya admin ngeberaniin buat buka YouTube teman-teman. Nah subnya juga naik makin hari, terus makin naik gitu kan, admin jadi makin semangat tuh pada waktu itu, makin semangat. Waduh ini kayaknya kayak gue didukung banget, tiap bulan juga gue dikirimin email sama si YouTube-nya gitu kan, email Neo katanya kongres apalah pokoknya segala macam itu dapat email kan, makin semangat aja tuh ya. Nah naik dari 300 waktu itu kan naik langsung tuh, naik 400, 500, 600, naik 700 sampai 2000, 3000 pada waktu itu ya subscribe-nya 3000, tapi jam tayang masih belum teman-teman, jam tayang masih belum. Nah akhirnya bingung admin nih, ngejar jam tayang gimana nih ya, apa nunggu meledak lagi kah ya. Akhirnya mau nggak mau admin telepon temen ya kan, telepon minjem laptop bang gitu kan, terus punya saudara minjem laptop bang. Admin juga punya komputer pada waktu itu, cuman komputernya bukan versi kayak gini ya teman-teman, ini udah beda lagi. Dan admin di situ punya satu temen yang dia masang wifi itu 30 Mbps, admin jejerin tuh 3 laptop dengan berapa akun, itu banyak banget akun dah jalanin. Kurang lebih ada 1 bulan admin kontribusi sama teman admin ini, dia gua numpang dulu wifi lu dan laptopnya jika nanti ke Monet insya Allah dan ini bakal dipulangin gitu kan, maksudnya ya sebagai partnership ya kan, sebagai tim kru ya, nanti kita gantilah bareng-bareng seperti itu. Nah sebulan konsisten tuh temen, alhamdulillah ya temennya juga jujur, setia juga orang sampai sekarang, dan kalem, enak lah diajak kerjasamanya sampai sekarang. Akhirnya tembus karena dia ngejalanin, soalnya sering kebintal, yang tadinya 2000 jam akhirnya dalam waktu kurang dari 1 bulan itu 2000 jam lagi kelar, pakai kurang lebih 50 akun lebih dengan jalan otomatis tuh laptop sama komputer diadu 30 Mbps koneksinya diadu terus dipantau karena sering kebintal kata temen ya gitu. Ini Ri sering kebintal gitu, kebintal gimana, nyasar ke orang lain padahal udah di playlist gitu. Jadi admin bikin playlist dulu tuh, kerja banyak diputer ulang aja kerja sampai yang namanya jam tayang itu selesai. Akhirnya admin ajukan monetisasi. Sebelum diajukan ternyata admin kena klaim teman-teman, kena klaim hak cipta. Nah di situ ada yang pertama kali admin kena klaim yaitu Camtasia, tutorial install Camtasia pada waktu itu diklaim lah tuh, ceter, dapat strike pertama. Nah admin makin gugup kan, makin bimbang, gue dapat strike, gue mau ngajuin monetisasi bisa nggak ya gitu kan. Nah akhirnya admin nanya ke grup Facebook, katanya jangan dulu sebelum pelanggarannya hilang ya kan, karena 90 hari itu bakal selesai teguran. Nah akhirnya admin update aja lagi, ternyata 2 kali kena strike teman-teman, ceter ya, pokoknya bunyinya seperti itulah ceter gitu kan. 2 kali cara install Adobe pada waktu itu kena 2 kali lah, akhirnya 2 kali teguran. Wah makin puyeng, makin frustasi ya teman-teman. Ya ini mah channel, pas admin lihat, admin search lagi di Google atau di YouTube 3 kali kena strike, channel dihapus. Akhirnya mau nggak mau udah admin stop lah gitu buat update-nya, buat segala macam, nunggu dia aman aja dulu. Karena emang gatel tangan gitu ya, pengen banget megang dashboard YouTube. Akhirnya admin ajukan aja tuh, yang karena kan persyaratan semuanya sudah terkumpul, dari jam tayang sudah, subscribe sudah, akhirnya admin ajukan aja. Ternyata lolos teman-teman, lolos monetisasi. Dan itu tuh apa ya namanya?
cepet banget, cuman 2 hari di admin pilih ya play, maksudnya bukannya play sih, kayak memulai Google Ads-nya dibikinin sama YouTube langsung dari Gmail kita, terus peninjauan sampai semuanya tuh selesai, dan akhirnya admin dapat Gmail ya, congrats ya, selamat Anda tergabung dalam program partner YouTube, seperti itu. Akhirnya admin girang pada tinggal nunggu pin, request pin ya. Akhirnya admin request pin sebulan, akhirnya nyampe tanpa kita harus ke pos ya, karena admin di situ belajar dari Androcom.net. Dia itu kayak cara-cara mengatasi pin-pin ataupun biar monetisasinya lancar. Admin nonton tuh video-video dia, dan akhirnya bener ya, sebulan tanpa kita ke pos akhirnya nyampe. Yang penting sesuai identitas, pengisian datanya sesuai gitu. Nah, nggak nyangka aja pelanggaran 2 kali akhirnya bisa ke monet, dan masih bisa disebut teman-teman yang di grup Facebook masih salah kira ternyata gitu. Sebenarnya mau pelanggaran 1 atau 2, kalau kita ngajuin monet yang penting kontennya ori, dan pada waktu itu admin ori banget memang sih gitu, dan alhamdulillah ke monet. Nah, selang beberapa waktu admin nggak push lagi tuh jam tayang karena udah lega lah, dan laptop orang dibalik-balikin lah gitu, komputer balik lagi ke rumah kan, komputer pribadi, dan jelang sampai sebulan 2 bulan akhirnya kena strike yang 2 kalinya pelanggaran, 3 ditambahin 1 lagi, dan dapat Gmail channel Anda akan dihapus dalam jangka 7 hari ke depan. Waduh, panik itu. Panik, admin Gmail si Camtasia perusahaannya langsung, Gmail Adobe langsung, terus Gmail yang terakhir tuh Cinpans, dan 3-tiganya nggak ada yang respon aja gitu. Admin telusuri ini perusahaan Camtasia lumayan besar, nggak mungkin banget seorang fokus konten Gmail secara pribadi, kayaknya nggak bakal direspon. Akhirnya admin pilih si Adobe. Pada waktu itu Adobe itu perusahaan juga, kayaknya ini juga malah terlalu besar gitu, kayaknya nggak mungkin banget gitu buat minta klaiman ID-nya dicabut. Akhirnya udah satu-satunya Cinpans ini yang produk digital aset ya, di Gmail nggak respon awalnya, di Gmail aja terus biar spam. Itu waktu itu Gmail akhirnya balas orangnya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Admin ngechat menggunakan bahasa Inggris, terjemahin dulu tuh dari Google. Akhirnya dia balas. Admin di situ kayak minta permohonan banget, nggak lagi bikin konten-konten yang kurang sehat. Admin di situ nyeritain kalau admin bakal bikin konten sehat dan bakal mempromosiin produk-produk yang ini, asalkan klaiman ID-nya dicabut pada waktu itu. Dan alhamdulillah karena orangnya baik dari luar negeri, akhirnya dia mau nyabut klaiman, tapi kagak ngerti nyabut klaiman hak cipta kan gitu ya, gimana caranya nyabut gitu, saya cuman bisa ngeklaim gitu kan. Akhirnya saya arahin tuh linknya gitu, link pengajuan pencabutan klaim ID. Nah, akhirnya admin cabut kan, tutorialnya ada di sini nih, dianya ada di situ. Nah, akhirnya berhasil dan pelanggaran hilang 1. Wah, lega banget itu. Bener-bener lega banget. Ya, coba bayangin, udah mau 5 sampai 6 ribu, tapi udah ke monet juga, pin juga udah nyampe. Masa dihapus, kan nyesek banget ya. Akhirnya yang klaiman terakhir itu nyabut klaiman dan lega, dan sekitaran kurang lebih 1 atau 2 bulan itu admin nggak ngupload, udah kapok. Tunggu beberapa bulan, akhirnya setelah lama 2 bulan admin nggak ngupload video karena nunggu pelanggaran tersebut tuh takutnya kena lagi gitu kan. Sebelum sembari nunggu, admin hapus-hapusin nih yang video-video berbahaya yang bisa jadi diklaim gitu kan, bisa jadi copyright atau bisa jadi pelecehan seksual, vulgar segala macam, konten kekerasan segala macam lah. Admin analisis di situ, belajar lah, udah bersih semua aja, habis dah. Udah, itu perjuangan admin untuk sampai sekarang ini, dan alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 16.000 subscriber teman-teman. Terima kasih banyak, itu perjuangan admin ya, dari awal mula YouTube sampai tahun 2002 sekarang ini masih nge-YouTube, dan tampilannya agak sedikit berbeda. Dan semoga jadi pembelajaran aja cerita dari Fokus Konten ya. Jika ada kayak kurang mengerti, ngomongnya terlalu cepat, ataupun dibolak-balik, ataupun yang lain, dimohon dimaafkan karena video ini tanpa skrip teman-teman. Dan sekali lagi,
buat teman-teman yang masih pemula dalam YouTuber, jangan patah semangat walaupun saingan kita tuh bisa dibilang jutaan orang, tapi ingat perjuangan tidak mengkhianati hasil, benar itu, dan itu benar adanya ya. Admin juga untuk sampai saat ini masih konsisten dalam dunia tutorial di YouTube. Dan buat teman-teman yang pemula ya, buat sub seperti itu nggak jadi masalah sih. Yang intinya sih gini, walaupun sub kalau dia nggak suka sama kita ya bakal percuma, dan admin juga pasti YouTube bakal ngerekomendasiin kita ya. Yang penting video kita bagusin secara step by step ataupun secara persenan gitu. Besok harus lebih baik lagi nih video kita, besok videonya harus lebih baik lagi, topiknya harus lebih baik lagi. Admin pernah dikata-katain tutorialnya kurang jelas, terus ngomongnya ngalor ngidul, mic-nya juga terlalu nompo. Akhirnya makin kesini admin makin memperbaiki diri gitu kan. Akhirnya makin kesini karena tanggapan netizen ataupun komentar-komentar teman-teman yang ngebuat kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan itu salah satunya. Pokoknya jangan patah semangat ya, komentar-komentar pahit itu malah jadi kita tambah lebih kuat lagi teman-teman. Dan untuk channel yang ngejar jam tayang pakai ngetap banyak itu ya nggak bakal jadi masalah kok gitu ya. Ada banyak cara kok yang lebih bagus gitu. Sekarang pakai RDP juga bisa ya, remote desktop panel ya. Teman-teman bisa searching lah remote desktop panel itu caranya gimana, dan itu cepat sekali. Kurang lebih ada kita tuh kayak beli akun RDP 50.000 sampai 100.000, 50.000-an beli akun RDP di Shopee. Terus kita tap tuh kerja banyak, terus habis itu kita beli lagi akun RDP-nya remote desktop panel ya, yang komputer di atas awan pakai server itu ya. Nah, kita beli sekitaran kurang lebih 2 sampai 3 dah. Satu akunnya kita bisa buka tab sekitaran 10. Dan kalau kita beli 3 berarti kan 30. Kita diemin aja tuh dia karena emang perangkatnya tuh nggak ada di gitu. Kita kan cuma di akun dan kita setel dah. Selama 1 bulan masa garansinya, dan selama 1 bulan juga masa aktifnya. Nah nanti pas kelihatan jam tayang makin lama makin meningkat. Kita tidak butuh komputer PC, kita tidak butuh komputer atau laptop, kita juga tidak butuh koneksi karena RDP itu koneksinya sudah luar biasa sekali ya. Dia bisa 1 Gbps, dan ada varian-varian kayak RAM-nya berapa. Semakin tinggi RAM biasanya semakin mahal gitu ya. Coba teman-teman ketik aja RDP apaan gitu, dan teman-teman cari tahu aja tuh RDP apaan. Pasti buat ngejar jam tayang itu sangat worth it sekali untuk sekarang ini. Dulu admin nggak tahu itu ternyata bahwa RDP bisa membantu kita dalam jam tayang. Tapi lagi-lagi itu bukan rekomendasi admin ya teman-teman. Kalau untuk memulai monetisasi ya wes nggak apa-apa. Tapi untuk pas giliran ke monet nggak usah lah gitu. Biar yang real human aja yang subscribe kita dan menonton kita apa adanya. Ya percuma kita subscribe banyak kalau viewernya dikit ya dia diakain ya teman-teman. Oke, itu aja pengalaman dari admin dari Fokus Konten. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Jangan pantang menyerah. Oke.